saya milih PLM sendiri pun juga awalnya nggak tahu tuh. Awalnya ini jurusan apa ya, laboratorium atau segala macem lah. Kan kakak sendiri tuh merantau jauh dari orang tua ya. Apalagi apakah kakak ngerasain homesick atau gimana kak? Ya tentu kalau kita punya tujuan dan keinginan itu harus punya komitmen yang. Halo Sobat Podcast. Selamat datang di podcast Secret Project bareng aku, Angga, dan Aku Kai, kita dari HMJ TLM. By the way nih, kita ngapain sih ya di sini? Nah, kita mau podcast dong pastinya. Untuk tema kali ini itu ada MRT Talks, Lab and Life. Nah, jadi ntar kita tuh ngobrolin topik-topik menarik seputar laboratorium medis dan pengalaman-pengalaman menarik lainnya. Wah, pas banget dong. Ya, buat kita anak lab atau yang sekedar perantau aja, kayak gimana sih orang-orang ATLM itu kerjanya, podcast ini tuh pasti cocok banget nih buat kalian-kalian semua. Iya, betul tuh. Nah, untuk kali ini kita kedatangan narasumber luar biasa. Yang pertama itu ada dari Kak Gani sebagai lulusan dari Poltekkes Jakarta 3 dan juga ada Kak Hilmi. Selanjutnya itu, halo Kak, gimana kabarnya Kak? Dari Siapa dulu deh? Gani dulu. Oh, saya dulu. Alhamdulillah keadaan baik-baik saja, sehat-sehat juga. Gitu Ya. kayak Ya, saya alhamdulillah sehat selalu seperti biasa. Harus tetap semangat ya menjalani sebagai mahasiswa ini ya. Oh iya, ngomong-ngomong Kak Gani sendiri itu lulusan tahun 2023 guys. Dan Kak Hilmi sendiri masih mahasiswa semester 6. Wah, jadi berarti kakaknya ini banyak banget nih pengalamannya ya. Karena kan kita kan masih tingkat 1 ya. Mungkin boleh dong di-share pengalaman-pengalamannya buat kita. Untuk first time mungkin aku mau nanya nih, Kak Gani dan Kak Hilmi sendiri, alasan masuk PLM itu sendiri bagaimana sih Kak? Dulu deh, boleh lagi dulu deh. Mungkin dari Kak Hilmi sendiri boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri dulu emang pengennya sih ke kesehatan ya. Karena dari segi keinginan orang tua, terutama ibu juga pengen nih anaknya juga masuk dalam bidang kesehatan gitu. Dan dari keinginan diri sendiri juga pengen juga ke kesehatan, karena sudut pandang orang tua tuh pasti lebih tahu daripada anaknya ya. Mungkin dilihat dari segi keseharian sehari-hari gitu, mungkin aku tuh dibilang kurang cocok ya buat pekerja keras gitu ya, pekerja berat. Jadi orang tua menyarankan memang masuk ke kesehatan. Jadi ya inilah mungkin kesempatanku untuk mengambil jurusan TLM juga sebagai bidang kesehatan. Oh, jadi Kak Hilmi sendiri itu berdasarkan orang tua ya, mungkin Kak orang tua sendiri melihat potensi Kak Hilmi sendiri ke gimana dan Kakak sendiri juga berminat untuk masuk PLM. Iya, dan juga sebenarnya kalau dulu disambut pautin sama, sebenarnya dulu tuh aku pernah sering sakit gitu ya, karena punya dibilang alergi gitu loh. Kalau kalian tahu namanya alergi rinitis sih, dan itu alergi yang emang nggak bisa disembuhin, cuman hanya bisa dihindarin. Dan di kondisi itu aku jadi ngerti nih terkait dengan kesehatan hidup sehat gimana cara kita mengelola tubuh kita melalui olahraga, hidup sehat dan lain sebagainya, makanannya harus diatur, harus gini-gini. Dan itu ke bawah sampai sekarang nih kehidupan hidup sehat itu. Jadi hobi aku salah satunya tuh juga olahraga, terutama jogging, renang gitu. Jadi ternyata kalau kita punya kekurangan tuh jadiin itu sebuah peluang gitu loh. Jadi sebuah kelebihan kita gitu. Gitu sih. Menarik juga sih latar belakang Kak Hilmi masuk PLM. Nah, untuk Kak Gani sendiri bagaimana Kak? Oke, kalau saya sendiri ya, aku kebalikan dari Hilmi nih. Kalau Hilmi kan masuk emang udah ada keinginan ya, bener Mi? Iya, udah ada keinginan gitu. Kalau saya itu dulu ya mungkin sebagian kalian juga seperti saya, tapi nggak tahu ya, kecemplung sih. Arahnya kecemplung, tahu kecemplung gimana ya? Kecemplung tuh dalam artian dulu tuh emang nggak ada niatan mau masuk kesehatan sama sekali. Dulu juga niatnya emang mau ngambil ya di universitas negeri lah ya kan, pengen ngambil jurusan teknik dulu awalnya. Tapi kan seiring jalan waktu ikut daftar SBMPTN, mandiri segala macem, nggak ada yang nerima lah. Nah terus saya juga kesini gara-gara orang tua sih. Orang tua saya menyarankan buat
tes kesehatan, maksudnya apa, masuk buat di Poltekkes ini gitu kan. Ya udah coba sana daftar gitu kan. Oke, saya coba. Emang nggak ada niatan sih sebenarnya. Dibilang masuk sini belajarnya tuh ya hamin 1, hamin 2 gitu kan. Terus bla 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 bla, tes, ya alhamdulillah dari sekian banyak tes yang saya ikutin ke SBM segala macam yang keterima di sini aja. Ya udah akhirnya saya milih TLM sendiri pun juga awalnya nggak tahu tuh. Awalnya ini jurusan apa ya, laboratorium atau segala macam lah. Saya taunya perawat dulu. Tapi saya mikir kalau perawat kayaknya saya kurang deh gitu kan. Terus saya mikirnya ya udahlah TLM aja. Awalnya tuh nggak tahu sama sekali. Terus ya udah akhirnya berjalan, ya udah sampai sekarang nih masuk juga TLM. Ya mungkin berkat doa ibu juga kali ya. Kata ibu tadi apa? Mungkin rekomendasi ibu itu emang ya, ibu iya benar-benar tahu diri iya. kita, diri anaknya. Betul kan ya. Saya juga bukan dari basic keluarga kesehatan ya. Dari ibu saya, ayah saya, saudara-saudara saya tuh nggak ada. Bukan nggak ada ya. Saudara saya ada kesehatan tapi nggak banyak, dikit gitu. Makanya ini keluarga juga nggak ada basic kesehatan. Makanya baru saya gitu ya masuk gitu. Berarti mungkin ada unsur terpaksanya juga nggak sih? Kalau terpaksa dibilang terpaksa enggak sih, lebih ke apa ya namanya, mengikuti kondisi aja. Kalau terpaksa enggak, tapi kayak ya udahlah, udah keterima di sini gitu kan, udah bayar juga kan. Jadi kita jalanin aja gitu kan, ntar buat kedepannya gimana, masalah nanti kita mau ikut tes lagi terus atau gimana kan nanti kan kita juga bisa ini kan, ibaratnya tuh kalau nyaman kan lanjut kan, kalau misalnya kita nggak nyaman mesti ya bisa ikut yang lain lah gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu nyaman-nyaman aja sih gitu. Saya tuh baru tahu maksudnya baru tahu TLM tuh mungkin baru ngeh ya. TLM tuh apa sih, itu mungkin baru semester 2 semester 3 kali. Kayak baru oh ini tugasnya TLM, oh ini gitu-gitu. Emang lama sih untuk mengertinya. Dulu awal-awal masih nggak paham nih jurusan apa gitu. Saya basicnya SMA bukan SMK. Ya. Jadi gitu deh, anak kita kan nggak tahu apa-apa, ya udah. Gitu. Jadi gitu ya guys. Mungkin dari Kak Yumi dan Kak Gani nih pasti punya alasan masing-masing buat milih jurusan TLM ini. Selanjutnya aku jadi mau nanya nih, buat Kak Gani, terlebih kakak sendiri kan udah ngelewatin semuanya ya. Kasih dong motivasi buat kita untuk bertahan sampai sejauh ini. Motivasi biar bertahan sampai sejauh ini. Sejauh itu pokoknya kalian kan masih semester berapa? 1 ya, ada yang semester 2, semester 3 ada 4 ya, berarti tingkat 2. Motivasinya sih apa ya, pokoknya kalian nikmatin aja sekarang apapun yang terjadi. Pelajaran yang ada di kampus sekarang kalian pelajarin dengan baik ya kan, coba semaksimal mungkin. Soalnya dulu teman saya tuh ada dari sini juga ada 4, dia nggak nyaman tuh, dia nggak bisa menikmati, akhirnya dia pindah hengkang dari sini. Jadi sekarang masuknya ke sosial politik. Iya, jadi pokoknya apapun yang kalian lakukan sekarang, kalau kalian niatnya dari sekarang udah kuat, udah mantap, insya Allah kedepannya ibaratnya tabur tuai lah. Kalian taburnya sekarang maksudnya ya taburnya sekarang bagus ya kan, kuat sekarang, nanti insya Allah buat kedepannya pun juga kalian bakal nerima itu dengan baik gitu. Iya gitu sih, pokoknya semangat aja sih. Saya juga nggak tahu motivasi apa lagi nih, gitu aja ya. Nah, keren banget ya motivasi dari Kak Gani sendiri. Nah, Kak Gani sendiri tuh waktu masih sebagai mahasiswa baru itu, kakak sendiri tuh apakah anak rantauan atau anak pulang pergi nih Kak? Kalau saya anak Bekasi, jadi nggak jauh-jauh, rumahnya cuma 8 kilo dari sini. PP sih, kita pulang pergi. Alhamdulillah ya, karena saya dari kecil sampai sekarang, bukan kecil sih, SD sampai SMA, alhamdulillah di Bekasi, nggak pernah kemana-mana. Jadi udah ketemu orang tua sih, positifnya itu aja, itu nggak ngerantau, asli sini. Nggak asli sih, kecil aja, dari kecil sampai gede di sini. Gitu. Oh, berarti ya Kak, pulang pergi ya? Iya. Nah, kalau Kak Himi sendiri kan aku udah dengar-dengar nih Kak Himi itu
rantauan dari Nganjuk ya Kak. Oh iya Nah, benar. apa sih motivasi Kakak tuh bertahan sampai sejauh ini sama kayak dari Kak Gani? Terus kan Kakak sendiri tuh merantau jauh dari orang tua ya. Apalagi apakah Kakak ngerasain homesick atau gimana Kak? Ya tentu kalau kita punya tujuan dan apa namanya keinginan itu harus punya komitmen yang kuat ya. Dan merantau itu bukan hal yang mudah, terutama orang tua aslinya kan dari jauh ya. Nganjuk itu kan daerah Jawa Timur ya, jadi ya lumayan kalau naik kereta mungkin 12-11 jam. Jauh. Tapi di samping itu kita juga harus punya semangat dan komitmen dari diri sendiri gitu, supaya kita juga terlatih nih resilient, ketahanan kita tuh juga kuat, nggak gantungin orang lain sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Karena salah satunya teman seangkatan aku yang dari sana itu juga kuliah di UI jurusan kimia, dan ada juga yang teknik sipil di Tangerang Selatan dan sekarang lagi magang di Jepang. Dan itu wah, ini alhamdulillah punya teman-teman yang sangat-sangat punya prestasi gitu ya. Jadi secara tidak langsung aku juga tertarik dan punya motivasi lebih kuat untuk mau bersaing sama teman-temanku ya. Tetap ya bersaing dengan hal positif, dan itu jadiin aja motivasi gitu. Pokoknya semuanya tergantung kita bagaimana mengelola pikiran kita, bagaimana kita memiliki growth mindset dan sebagainya. Dan juga tadi pertanyaan terkait dengan homesick ya. Ya pasti pernah sih kayak mengalami jatuh, terus jatuh bangun pasti, terus apa namanya kayak berat lah. Ya tapi namanya manusia tetap mengalami hal itu semua, dan masa kita mau gitu terus gitu loh. Jadi kamu harus batasi itu. Memang perlu nangis pun juga nggak apa-apa, bahkan nangis saja sekencang-kencangnya gitu ya. Setelah itu ya udah gitu, mulai lagi dan balik lagi, terus maju gitu. Tetap tumbuhin rasa motivasi, semangat dari diri sendiri gitu. Oh gitu ya. Mungkin kalau dari Bang Gani sendiri pernah nggak sih kena kayak burnout juga gitu? Burnout pas lagi kuliah. Iya, itu kan banyak tugas atau Pasti itu hal yang wajar sih di mahasiswa ya. Sebenarnya kalau burnout banget, saya orangnya kan kalau kita nggak mau burnout, makanya jangan burnout sendiri. Kita harus ajak teman kita. Tahu nggak? Jadi kalau kita susah, jangan susah sendiri. Kita susah bareng-bareng gitu. Jadi kita kan cowok bertiga sangkatan, ya kan? Iya, cowok bertiga nih, cowok sangkatan. Maaf, satu kelas, D4. Jadi berarti kalau ada apa-apa, ya misalnya nih kita ada tugas yang susah atau gimana, jangan dipendam sendiri. Pokoknya kita bareng-bareng, kita open di kelas, kita kerjasama segala macam lah gitu. Itu ngebuat kita ibaratnya tuh nggak pusing sendiri lah. Jadi nggak burnout sendiri juga. Itu yang buat kita nyaman ibaratnya jadi gitu kan. Kerjaan tugas bareng-bareng, berarti ya harus ada bukan circle sih, dalam artian tuh kita cowok jangan mau pusing sendiri gitu loh. Kita pokoknya ajak teman-teman kita aja, orang kita punya teman-teman cewek kan, ibaratnya dia juga ada yang lebih pintar daripada kita, ya kan, kita manfaatin juga, maksudnya dalam artian manfaatin buat belajar gitu kan, kita bisa ngambil ilmu dari mereka gitu kan, biar kita juga nggak pusing gitu sih kalau saya sih dulu. Jadi lebih ke ajak teman-teman aja, yuk kita belajar bareng gitu. Iya, ya itu kan balik lagi kondisi dari kelas kalian masing-masing kan, mungkin ada yang kelasnya berkubu-kubuan atau gimana, itu pintar-pintar kalian aja sih gitu sih. keren juga ya. Mungkin bisa diceritain juga kalau prosesnya kayak sebelumnya kan pernah ngalamin UKOM atau OSCE gitu. Bisa dijelasin aja Bang. Oke, UKOM sama OSCE ya. Iya. Berarti dulu tuh UKOM dulu baru OSCE. Oke. Saya UKOM itu di info ini pokoknya hamin 2 bulan lah ya. Udah terinfo lah dari saya. Nah, saya ceritain sedikit. Pas sebelum UKOM itu, kelas saya itu ada program. Jadi kita belajar bareng-bareng tuh. Mungkin hamin 2 minggu kali ya, apa hamin 3 minggu gitu, kita udah hampir setiap hari itu udah dijadwal. Misalnya saya bagian imun serologi, nanti ada si B, kelompok B bagian hematologi. Jadi kita udah ada tim-timnya sendiri. Jadi kita belajar bareng-bareng di Zoom. Jadi itu per kelompok ini dia presentasiin kayak rangkuman mereka, apa yang telah mereka tulis lah ibaratnya gitu kan. Biar kita juga ke refresh lagi nih sama materi-materi yang dulu mungkin
kita lupa pasti kan bakal ingat lagi tuh kalau diceritain lagi gitu kan. Nah kayak gitu sih. Terus habis itu sampailah di habis UPOM OSCE ya. Nah kalau OSCE sendiri sama, OSCE sendiri kan konsepnya pokoknya kita sama sih. Kalau di kita tuh jam angkatan saya ya, kalau ada yang susah kita tinggal kelas bareng-bareng aja gitu. Jadi kita jalannya bareng-bareng. Ya mungkin nggak semua kelas, tapi mungkin ada. Kita harus punya teman-teman yang sefrekuensi sama kita gitu. Dalam artian buat nge-support kita juga, ibaratnya kita nggak down sendiri. Jadi kita downnya kalau misalnya kita susahnya bareng-bareng. Kalau kita misalnya belajar bareng-bareng juga. Jadi biar ngertinya juga bareng-bareng kayak gitu. Tadi apa lagi namanya selain itu? Udah sih, Itu aja. Sama OSCE iya. Sebenarnya UKOM sama OSCE ini itu nggak usah dibuat gimana sih. Jangan takut sih sama OSCE. UKOM itu kan apa yang telah kalian pelajarin kan, ya kan? Pokoknya itu semua yang udah kalian pelajarin, ya kan? UKOM itu standarnya kalau nggak salah berapa? 45% ya? Pokoknya 50% lah, minimal kalian bisa jawab 50% dari total keseluruhan. Kalau zaman saya, nggak tahu nih kalau zaman sekarang tuh berapa persen pokoknya ininya passing grade-nya ya kan. Zaman saya tuh pokoknya sekitar 45 atau 50% dari keseluruhan 180 soal. Itu UKOM, ya kan? Tenang lah, pokoknya kalian bisa jawab setengahnya aja udah lulus UKOM. Insya Allah bisa lah. Kalau OSCE dulu emang kan udah ada kisi-kisinya, bener nggak? Kisi-kisinya ada kan? Kisi-kisi prakteknya lah, ibaratnya kalian harus pelajarin ini, ya kan? Itu juga dibilang semua yang kalian praktekin di kampus udah pernah, ibaratnya tinggal nge-review aja sih. Pokoknya jangan takut-takut sih, gitu. Pokoknya sering-sering lihat ini video, kan biasanya kalau hematologi suka ada video dari Bu Dewi sama Bu Eva kan. Iya, nah itu tonton ulang tuh, saya juga suka nonton dari situ. Kalau dari sampai sekarang saya masih nonton. Kalau misalnya dulu kerja di rumah sakit, saya nggak paham nih kayak cara pemeriksaan retikulosit, tahu kan? Ada yang tahu nggak? Apa belum? Udah tahu. Nah iya, jadi kita review lagi dari materi-materi di YouTube atau di mana gitu, di platform manapun lah gitu, kayak gitu. Mungkin kalau disimpulin bisa bikin grup kelompok lah ya. Tuh, belajar. Iya, itu sih. UKOM atau OSCE. Kalian jangan pusing sendiri, jangan depresi sendiri, pokoknya gitu. Sebisa mungkin kalian itu kuliah di sini bareng-bareng gitu loh, ibaratnya. Ya mungkin ada beberapa orang-orang yang pasti udah amat lah, mungkin ada kayak gitu kan, tapi sebisa mungkin kalian coba nge-get nih, terutama yang anak-anak HMJ ya kan. Kalian mungkin punya teman-teman yang mungkin di HMJ dekat, ya kalau bisa di kelas juga dekat gitu kan. Kayak gitu sih, lebih enak nanti buat ke depan. Keren banget ya tipsnya dari Kak Gani untuk survive dari awal sampai OSCE atau UKAM tadi. Nah sekarang aku mau tanya ke Kak Hilmi. Kak Hilmi sendiri kan sekarang udah semester 6 ya, berarti udah di titik hampir mendekati akhir perjuangan. Nah, cara kakak survive itu bagaimana sih Kak? Ya, balik lagi sih ke orangnya ya. Karena tiap orang punya prinsip dan jalan sendiri-sendiri ya. Kalau aku sih bener yang dikatakan Bang Gani tadi ya. Sebenarnya teman tuh juga berdampak positif gitu loh sama kita. Tergantung kita gimana mencari teman dan menjadi dukungan dan baik. Kemarin juga kalau aku ketika menghadapi ujian, kadang-kala juga tanya-tanya sama teman-teman yang cowok terutama. Jadi karena mereka doang nih yang open nih soalnya kan sama-sama nih, biasanya kan kita nongkrong bareng gitu kan, jadi kayak belajar bareng tuh lebih enak gitu. Tapi di lain sisi itu aku juga harus percaya diri sama diri sendiri, soalnya kan kondisi kita nggak bisa bergantung sama orang lain terus ya. Apalagi aku kan sebagai anak rantau nih di sini yang emang notabene sendiri nih, hanya saudara aja yang ada beberapa di sini. Jadi ya itu sih, diri sendiri sama teman juga lingkungan gitu. Nanti pintar-pintar kita aja yang melihat situasi kondisi, gimana cara kita beradaptasi gitu. Jadi aku setelah dengar dari cerita Kak Gani, Kak Hilmi, itu dua-duanya masing-masing prosesnya tuh menurutku berat ya. Tapi aku sendiri tuh salut sama Kak Gani dan Kak Hilmi karena bisa mencapai ya perjuangan yang gak mudah sampai titik ini ya Kak.
benar-benar itu bisa dibilang prosesnya tuh berat dan panjang sekali. Ya enggak? Iya dong. Ini sampai pusing nih kayak. Kenapa tuh? Ya, ini banyak banget nih kayaknya bebannya, tapi tetap bisa survive aja sih mereka berdua. Iya benar banget. Oh iya, aku baru ingat juga nih, Kak Hini kemarin kan aku sempat lihat di IG Potekes nih, masuk dari finalis Duta Kesehatan tuh. Boleh dong Kak, ceritain ke kita gimana sih proses Kakak sampai jadi finalis Duta Kesehatan tuh, keren banget asli Kak. Ya, aku dibilang orang yang emang aware ya sama kesehatan. Jadi selain itu juga aku juga di bidang kesehatan nih dan mewakili nama Jakarta nih. Dan kemarin juga kebetulan nemu info juga nih dari IG sama tahu info dari Kak Janu juga. Kak Janu itu dari keperawatan. Dia emang sebelumnya emang ikut Duta Kesehatan Jawa Barat dan jadi winner. Dan kita bertukar informasi sama Kak Janu. Dan ternyata kita juga masuk nih ke ikut program ikut Iklan Duta Kesehatan Indonesia ini, Anugerah Duta Kesehatan Indonesia itu, dan ternyata winnernya Kak Janu. Tapi aku cuman masuk ke kelas 10 dan itu menurut aku udah achievement yang luar biasa karena emang nggak semua orang bisa, dan posisi Kak Janu itu juga udah kerja juga dan saingannya tuh berat juga ya, karena banyak selain mahasiswa juga orang-orang udah kerja dari dinas, dari dokter juga ada. Sebenarnya kemauan kita aja sih, kemarin juga dibantu sama kampus terkait dengan HTM, jadi ya gitu. Kalau kita mau dan memiliki komitmen yang kuat, tadi yang awal aku kasih tahu, pasti dengan cara apapun bisa kok. Coba aja dulu gitu pokoknya. Ya. Terus waktu Kakak daftar duta finalis kesehatan itu, perasaan Kakak sendiri itu gimana sih? Rasanya pasti campur aduk lah, ada nervous mungkin tuh gimana? Iya. Ya pasti ada sih, karena ini kan juga pertama kali ya. Sebelumnya belum pernah nih ke acara nasional yang segede ini gitu, apalagi sebagai duta ya. Jadi kalau merasa nervous itu pasti, cuman ya harus dijalanin karena inilah kesempatan kita gitu. Dan kita harus belajar juga dari kondisi-kondisi seperti ini, gimana cara mengatasi nervous, gimana cara mengatasi gugup. Dan harus percaya diri sih, itu intinya kalau jadi pijen ya, namanya pijen ya. Jadi tokoh itu duta kesehatan, duta gender itu namanya pijen. Ya kayak gitu sih, jadi jalani aja, pokoknya ada kok proses yang memang perlu kita lalui dan nikmatin gitu. Jadi nanti kalau udah ada hasilnya baru kita merasakan, oh seperti ini ya, jadi kayak ada rasa bangga gitu loh gitu. Boleh nanya nggak sih? Boleh. Sebenarnya penasaran juga nih, kan Hilmi di Duta Kesehatan kan? Iya. Itu Duta Kesehatan daerah Jawa Barat atau DKI? Langsung nasional. Oh langsung nasional. Iya, mewakili DKI. DKI. Okay. Sebenarnya penasaran aja gini, kalau Duta Kesehatan ketika kita jadi top 10 atau ya pokoknya top lah ya kan, benefitnya apa sih buat diri sendiri terutama, atau nggak buat Hilmi gitu? Ya kalau buat aku ke ya, depan gitu misalnya. kalau aku sendiri semakin memberikan pengaruh positif terhadap orang lain, terutama menyangkut dengan dunia kesehatan. Dan kita tahu sendiri ya, banyak orang-orang yang kurang aware nih terhadap kesehatan. Banyak teman-teman kita yang masih merokok nih misalnya nih, kita belak-belakan aja. Yaudah, gimana cara kita kayak memberikan pengaruh positif aja dari diri kita sendiri aja deh. Kita hidup sehat, sering olahraga tiap hari. Bukannya aku sering pencitraan di sosial media, enggak. Aku tuh sebenarnya pengen kayak ngasih contoh gitu loh. Ayolah kita anak muda nih jaga kesehatan, apalagi tahu sendiri ya makanan zaman sekarang ya, mengandung gulanya tuh banyak sekali ya. Jadi kita harus pilih juga kayak gimana caranya kita memberikan dampak orang lain sih, terutama di bidang kesehatan aja gitu. Ya sama kayak promosi kesehatan, cuman dalam bentuk pigeon gitu. Terus selain itu juga relasi dong, pasti itu. Benar, itu ada relasi, waduh. Ya, itu bagus banget di bidang kesehatan sumpah. Kalau juara kan dapat ini juga ya. Kalau juara dapat sertifikat. Oh iya, itu juga. Dapat uang binaan segala macam ya kan. Ya. Jadi itu bagus sih, keren. Kemarin juga itu Bang, apa namanya? Ada pelatihan. Wah keren banget ya kayak dua narasumber kita ini. Oh iya dong, pastinya keren banget. Dan aku benar-benar setuju sama Kak Hilmi. Kak Hilmi sendiri sebagai finalis duta kesehatan itu bukan hanya sebagai branding diri sendiri, personal branding, tapi juga berusaha mencontohkan kepada teman-teman kita semua bagaimana sih dalam kesehatan itu bagaimana. Jadi nggak hanya memikirkan dirinya sendiri aja gitu loh. Benar-benar keren. Selanjutnya mungkin buat Kak Gani sendiri, selama menempuh di pendidikan Poltekkes ini nih, boleh dong diceritain lah
Ini walaupun agak flashback sedikit ya. Tentang apa nih? Tentang perjalanannya Perjalanannya atau- boleh. panjang dong ya. Mungkin bisa di Oh, Ringkasan. ringkasannya aja lah. selama di Poltekkes. Ya. Selama di Poltekkes, saya ya menjadi mahasiswa biasa, terus mengikuti organisasi, ya kan, terus ikut lomba-lomba juga, terus apalagi ya, itu sih. Dan saya sukanya tuh kalau di sini apa yang saya punya nih, saya kan lebih suka bermusik ya kan. Di sini tuh difasilitasin, ya kan. Contohnya kayak ada studio band, tahu kan di atas? Tahu? Iya, tahu. Nah, iya. Saya main band juga, alhamdulillah kan ikut lomba, dan alhamdulillah bisa mengharumkan Poltekkes juga, meskipun nggak juara 1 tapi juara 2, juara 3 masih dapat gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ya selain lomba-lomba organisasi pun juga saya senang gitu di sini, karena ketika kita di organisasi ya kita bisa mencurahkan apapun yang kita mau gitu kan. Misal kayak di program kerja ya kan, kita mau ngadain apapun yang kayak ibaratnya saran kita, kayak undang-undang kita bisa kita curahin ke situ gitu, bisa kita diskusiin bareng-bareng sama teman-teman gitu. Terus juga saya mikirnya kalau saya ikut organisasi, saya dapat soft skill, tahu kan soft skill. Jadi mungkin kemampuan kayak komunikasi ya kan, terus kemampuan kita yang didapat ini hard skill kan ya, mungkin skill kita dalam profesi kita seperti flebotomi, kita ngerjain sampel segala macam itu sih. Karena saya dari SMP alhamdulillah sih ya, SMP SMA itu udah ikut organisasi OSIS, makanya saya di kuliah juga banyak makan waktu saya di organisasi, sampai IPK saya mungkin turun dikit terus tapi naik lagi. Itu sih. Ya udah, terus organisasi, terus habis itu kuliah, bla bla bla, skripsi. Alhamdulillah skripsi juga diberi jalan lancar lah gitu kan, nggak ada kendala gimana pun. Cuma emang harus effortnya harus banget gitu kan. Terus ya udah, apalagi nih perjalanannya. Mungkin tadi kan udah diceritain yang senang-senangnya nih. Iya. Yang sedihnya boleh. Sedihnya itu pas skripsi. Skripsi itu emang pusing gitu. Saya kebetulan skripsi itu ngambil diagnostik molekuler, ngambil biologi molekuler, biomol. Itu juga nggak sengaja sih, ada dosen saya, mungkin nonton ya Bu Buji. Dulu sempat di calling beliau lah gitu, diajak buat penelitian di rumah sakit yang Darmais gitu kan. Udah mulai dari situ saya nggak nyanyiin kesempatan dong ya kan. Habis itu saya ambil aja, ya udah saya menjalani penelitian di Darmais itu kurang lebih 5 bulan. Saya ngepos tetap 2 bulan, PP 3 bulan. Jadi ya kurang lebih hampir ya 4 bulan 5 bulan lah. Saya itu proses penelitian saya buat sampai ke skripsi itulah gitu. Emang panjang sih, dibilang capek, dibilang bukan jenuh sih, lebih capek aja sih, capek ya Allah ini kapan selesainya gitu ya kan. Tapi alhamdulillah ya berkat orang tua juga, support dari teman-teman, dari siapapun itu, jadi kita semangat gitu. Jadi kita nggak gampang nyerah, pokoknya dikit lagi kok mau lulus gitu. Kalau mau lama bisa aja sih, udah nggak usah dikerjain skripsinya gitu. Kita kan mau cepat lulus ya, mau cepat kerja gitu kan. Iya. Itu sedih sih skripsi emang. Kalau saya skripsi jujur emang dibilang biomol tuh ngerti sih. Jujur dulu tuh saya ngambil diamol juga karena emang ya karena ada kesempatan aja. Tapi saya juga jujur nggak begitu nggak begitu expert gitu, kayak pinter diamol juga nggak juga sih, kayak tahu aja gitu, oh bisa sih gitu. Mungkin dulu trigger itu gara-gara ngerjain primer kali ya. Tahu kan bikin primer di IDM-an. iya, dulu tuh bikin primer nih. Waktu itu alhamdulillah kelompok saya doang yang berhasil gitu, kelompok saya berhasil ya. Terus ya udah deh, yang lain gak ada berhasil tuh, tapi ya bukannya gimana ya, maksudnya dalam artian dari situ sih mulai suka diamol, karena kita udah ngerancang primer lama dan ibaratnya tuh berhasil gitu kan. Ngerancang primer kan nggak sehari 2 hari kan, berhari-hari gitu kan, kita ada trial errornya segala macam gitu.
lewat website NCBI gitu kan. Itu sih. Mungkin kan tadi kan dibilang ambil skripsinya di Amol ya. Sebelumnya mungkin ada itu lagi atau judul lain atau yang mau diambil? Ada, dulu ada judul lain. Dulu saya ngambil apa ya, bakteriologi imun bakteriologi lah. Iya, dulu saya ngambil itu, tapi ternyata judulnya tuh kayak 11-12 sama kakak tingkat. Iya, jadi saya diarahin, ya udahlah ambil yang lain aja deh gitu. Kayak secara nggak langsung tuh judulnya tuh mirip-mirip gitu loh. Jadi ya udah, saya ambil dia mau aja nggak apa-apa gitu, saya jalanin. Saya juga dia mau nggak sendirian, ada rekan tiga saya juga, ada 3 orang cewek gitu. Itu sih. Seru banget ya nggak ya dengar ceritanya Kak Gani selama masih jadi mahasiswa di Poltekkes, baik sedih atau senang, tapi pasti Kak Gani ketika melihat masa-masa itu nggak akan terulang lagi sih. Nah, iya sih, nggak akan pulang lagi sih, bener-bener. Lanjut mungkin biar nggak terus semakin hanyut dalam masa lalu ya. Sekarang tinggal kenangannya aja nih. Aku ada pertanyaan lagi nih buat Bang Hilmi. Kan dulu pernah magang ya di Nganjuk nih. Oh iya. Boleh ceritain dong cara daftarnya di sana gimana? Cara daftarnya. Iya. Tapi pertama sebelum daftar kan kita pasti latar belakangnya kenapa gitu ya pengennya. Iya. Ya sebenarnya sih sama kita libur semester kan kita ada waktu free nih sebulan ya. Dan kita sama kuliah tahu sendiri ya, kita teori praktik kayak nggak ada waktu senggang nih. Jadi kayak sekian di semester 5 itu kayak merasakan waktu luang yang begitu banyak, kayak wah ini harus dimanfaatin gitu loh, harus diisi dengan kegiatan gitu ya. Dan teman aku yang di UI kebetulan ngajak juga, ayo kita libur semester ini magang gitu ya kan, dari Kemendikbud ya, dinaungin oleh magang belajar ya, MBKM namanya. Kalau di kita kan belum ada ya, nggak dinaungin oleh MBKM Kemendikbud ya, lebih ke Kemenkes ya, dan itu program magang resminya itu di semester 7 ya kalau di TLM ya. Dan aku juga ada teman juga tuh dari perawat sama kebidanan, kok mereka udah magang gitu. Jadi kayak pengen juga gitu, wah kayaknya harus coba sih, siapa tahu bisa nih kita mengajukan sendiri gitu kan. Tujuannya juga baik tuh, kita juga pengen belajar, pengen asah ilmu di langsung real time gitu loh, langsung di tempat kerja gitu kan. Jadi akhirnya aku nyari info tuh di Instagram gitu ya, terutama ketika aku pulang kan pasti di libur semester ya, itu posisinya di kampung ya, di Nganjuk. Jadi aku cari itu instansi yang di Nganjuk. Ada 3 instansi kalau nggak salah, dan kedua instansi ini harus MOU. Jadi MOU itu kan harus berikatan dulu sama kampus ya, jadi nggak bisa dong otomatis. Dan yang satu ini, RSUD Nganjuk itu dia emang menyediakan lahan buat magang belajar namanya. Dan ya alhamdulillah situlah jodohnya gitu ya. Terus kemudian aku tanya-tanya terkait dengan persyaratan. Setelah itu aku konsultasi ke Bu Dewi, suruh pembuatan surat untuk pengajuan surat permohonan magang, dan aku buatlah itu. Setelah itu turun surat resmi dari kampus dan aku lampirkan serahkan ke itu RSUD. Dan ternyata di situ juga ketemu nih sama rekan kerja yang ternyata kakak dari teman aku sendiri. Itu memang nggak tahu ya, kayak nggak diduga-duga ya. Iya. Jadi sumpah itu nggak diduga bener mas. Jadi kayak wah oke juga, maksudnya kayak relasi pasti ya, cuman kayak hal-hal yang nggak diduga di luar kita tuh pasti ada gitu di suatu halaman baru gitu. Jadi jangan takut untuk memulai apapun selama itu tujuannya baik gitu ya. Gitu kan. Jadi itu terus ya banyak kenalan dosen juga, dokter gitu ya, dokter patologi klinik ya. Gitu sih. Jadi enak juga tuh karena deket tuh dari rumah gitu ya. Soalnya dia sekitar 15 menit atau 20 menit sih dari rumah. Gitu. Jadi lumayan banyak ya hal-hal yang harus diurusin selama pendaftaran magang mandiri itu. Iya. Tapi Kahini sendiri itu rasanya gimana Kak? Have fun kah atau malas baliknya? Kalau itu pasti fun sih, karena kan kita kemau sendiri nih, dan itu kondisinya juga di rumah kan ya. Jadi kayak apa yang belum aku rasakan sama kuliah nih bisa terasakan gitu loh di sana. Jadi kayak wah, ini momen yang emang benar-benar emas banget lah. Jadi kayak semangat juga gitu. Kan juga dapat teman dari UB yang emang dia magang dari prodi S1 biologi ya
baru juga sama-sama di RSUD aja, cuman dia di patologi anatomi. Kalau aku ngambilnya kemarin di stase sampling sama patologi klinik. Jadi ya karena keterbatasan waktu cuma 3 minggu, jadi emang harus ngambil 2 stase aja. Boleh masuk nggak dikit nih? Boleh. Ya boleh. Si Hilmi nih memang keren sih gitu, manfaatin liburannya buat magang, Iya. ya kan? Ini zaman saya nggak ada kayak gitu deh. Nah kalau zaman saya dulu kan masih covid ya, Oh, iya, mungkin iya. bukan magang, lebih ke freelance, ya kan? Itu jujur ya, buat anak-anak sekarang, iya saya saranin sih ya, terutama buat kalian-kalian buat tingkat 1, tingkat 2 yang masih kuliah, kayak Hilmi nih. Jadi kalian harus bisa start duluan buat bahasanya itu keluar dari zona nyaman lah. Jangan cuma liburan di rumah aja atau apa, cari kegiatan produktif aja gitu. Ini produktif banget menurut saya ya, karena Hilmi nih kalau kayak gini jatuhnya tuh kan dia udah start duluan dari awal lah, pokoknya dia udah bisa flebotomi duluan, udah tahu alat-alat kesehatan duluan, cara running QC segala macam pasti tahu kan, Mi? Pasti diajarin kan? Iya, itu plus banget sih, benefit banget buat dia. Ketika dia nanti mau kerja ya pasti udah siap lah dibanding teman-teman yang lain, selangkah lebih maju ibaratnya gitu. Keren. Kira-kira mungkin pas magang kemarin ada nggak sih perbedaannya sama yang di Poltek? Kayak maksudnya tuh yang diajarin di Poltek sama yang di lapangan tuh beda nggak sih atau emang sama? Pasti ada sih perbedaannya, mungkin lebih ke teoritis dan praktikal gitu ya. Kalau di sana lebih ke praktikal gitu ya. Jadi kita harus mengamati secara langsung dan kita harus proaktif, tanya dan kritis gitu ya. Kalau nggak gitu kita nggak akan dapat info gitu. Mereka hanya mengarahkan seperlunya aja ketika ada pasien dengan sampel ini, kebutuhannya ini, ya ini itu yang harus dikerjakan dan gimana cara kita melakukan itu gitu. Jadi dia mengarahkan sedikit-sedikit. Tapi pada kenyataannya di tingkat RSUD Nganjuk pun sudah memakai alat yang canggih gitu ya. Ada alat namanya arsitek itu yang memang benar-benar untuk kimia klinik ya. Di sebelah kimia klinik itu dari berbagai parameter pemeriksaan dan banyak sampel sekaligus bisa dilakukan. Jadi emang kita tuh, wah ternyata yang kita pelajari nanti kalau di dunia kerja, wah secanggih ini gitu loh. Iya. Jadi emang penting juga untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar, terus kemudian bagaimana alat itu bekerja gitu juga perlu. Pasti ada sih. Jadi banyak plusnya ya dengan kakak Hilmi itu ikut magang sendiri kayak gini. Iya. Jadi kakak tuh mempraktekkan teori dari kita di kampus dan pasti tempat kerja tempat magang tadi mungkin ada yang bukan nggak selesai sih, tapi kayak gini prakteknya, jadi ada gambaran dan kakak lebih siap lah untuk benar-benar di dunia kerja. Ngomong-ngomong nih tentang kerja, kendala apa nih dari Bang Gani sendiri nih yang dialami sampai keterima kerja di tempat kerjanya yang sekarang? Kendalanya ya, kendali ke tempat maksudnya ketika kerja kita pernah ngelakuin kesalahan apa gitu. Iya. Banyak sih jujur dulu ya. Awal-awal saya kerja kan saya di rumah sakit dulu, di rumah sakit daerah Jakarta Selatan, ya kan. Nah awal-awal ya namanya anak baru fresh graduate kan, masih sampling juga masih nggak apa ya, masih berantakan lah ibaratnya. Dalam artian ya kadang kita ngambil pasien ada yang susah, mungkin dua kali tusuk ya kan, mungkin 3 kali tusuk baru dapet ya kan, mungkin nggak dapet gitu kan. Nah, itu hal wajar sih menurut saya, itu fase yang dimana kalian harus lewatin nantinya. Itu emang nggak bisa dipungkir lagi sih ya, meskipun kalian sejago-jagonya kalian ketika kuliah, di lapangan tuh beda pasti kan kalian berhadapan langsung sama pasien, kalian nggak tahu nih pasien itu pasiennya siapa gitu loh. Mungkin pasiennya kalian juga harus hati-hati juga nih, kayak pas sampling gitu, bisa aja kalian berhadapan sama pasien yang HIV atau gimana, kalian juga hati-hati lah gitu. Apalagi kalian fresh graduate. Saya juga dulu pernah tertusuk jarum, tahu ya kan? Pernah beberapa kali dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih di sini. Terus itu juga jadi pelajaran juga buat saya gitu Pak. Berhati-hati lagi kalau emang dalam bekerja gitu kan, diperhatiin lagi K3-nya, SOP-nya gitu, jangan sembrono gitu. Itulah pokoknya masalahnya sih banyak sih, terutama dalam awal-awal merintis bekerja ya, awal-awal karir tuh kayak gitu. Jadi ya itu fase yang hal biasa sih menurut saya gitu. Contohnya kayak tadi ya. Pasang surut juga sih kayak prosesnya untuk terima kerja begitu. Iya. Dan tadi kan Ata juga sempat mention baik Kak Gani maupun Kak Hilmi, relasi itu penting banget untuk Penting. apa nanti kita bekerja itu. Oke, ya saya juga mau nambahin dikit nih. Pokoknya kalian
sebisa mungkin lah ya dari sekarang tuh ya bukannya mau SKSD sama kakak tingkat atau gimana, kayak kalian pokoknya ngejalin hubungan baik aja lah, terutama sama teman-teman nih kayak Kak Hilmi gitu kan yang mau lulus gitu kan. Siapa tahu nanti kalian dapat infonya dari Kak Hilmi lopernya ya kan, gak ada yang tahu ya kan, atau bisa jadi dari teman sejawat ya kan. Pokoknya berhubungan baik aja, jangan siapapun lah gitu. Atau mungkin dengan adik kelas kalian juga gak ada yang tahu gitu kan, ngasih info kalian gitu. Jadi aja sih, banyak-banyak berbuat baik sama orang aja, pasti kedepannya kalian bakal terima itu manfaatnya gitu. Itu Masih tentang pekerjaan nih. ya gimana. Boleh dong kasih tahu tips and triknya pas lagi wawancara. Pasti kan pernah wawancara. Tips Boleh dikasih. and triknya pas lagi wawancara. Saya waktu itu wawancara itu 2 kali sih. Wawancara user adalah orang lab, sama dulu tuh diwawancara kan ada user, ada HRD, sama satu lagi kepala rumah sakit dulu sempat diwawancarain. Ya gitu aja sih. Kita satu pede aja, pede. Yang kedua pokoknya ya jawabnya pede aja lah gitu. Meskipun kalian nggak tahu, sebisa mungkin tauin aja gitu. Intinya pede dulu. Kalau kalian pede, aura kalian pasti lebih keluar gitu loh. Aura kepercayaan diri kalian tuh pasti bakal dilihat orang gitu. Kalau kalian kayak malu-malu, kalian jawabnya terbata-bata, itu kan ketahuan juga. Ibaratnya emang ini kalian belum siap aja gitu. Ya itu hal wajar sih. Kalau tipsnya itu sih, kalau saya bilang pede gitu. Pede dulu aja kan gitu. Dulu saya di rumah sakit, tapi sekarang alhamdulillah udah nggak di rumah sakit gitu, udah pindah. Dengerin ini guys, tips and triknya dari Kak Gani. By the way, makasih ya atas tips and triknya. Ya sama-sama. Sangat-sangat berguna banget nih buat kita semua nih. Oh ya Kak Gani sendiri, aku mau nanya dong buat Betul. kakak waktu pertama kali banget pas kakak kerja itu, apa sih yang kakak lakuin, sama ada nggak pengalaman yang mind blowing yang pernah kakak alamin? Apa ya? Mind blowing ya? Mind blowing biasa aja sih bekerja ya. Kalau mind blowing nggak gimana-gimana. Kalau di lab mah, kalau saya di lab ya begitu-begitu aja, cuma datang kerja, sampling, running sampel, pulang. Yang mind blowing nggak ada sih. Tapi yang saya alhamdulillahin ya sampai sekarang tuh saya dapat lingkungan yang baik-baik terus. Alhamdulillah sejauh ini ya, saya bekerja dari awal saya bekerja di rumah sakit. Nah sekarang saya di balai kota juga, alhamdulillah dapat lingkungan yang baik, suportif juga kayak gitu sih. Kayaknya kalau di lab ada yang mind blowing sih kalau saya ya. Udah ya mind blowing paling gitu aja sih, kayak tadi tuh yang masalah-masalah kena jarum gitu-gitu ya kan. Ya paling sabar-sabar aja kalau misalnya kalian berbicara sama, kalau saya di rumah sakit ya, sama orang yang lebih tua nih, misalnya kalian sampling sama orang umur 70 tahun, 75 tahun ya kan. Kan mereka pendengarannya kurang nih. Karena harus omongnya tuh harus dekat gitu kan, harus dekat sama kencang, kalau nggak gitu nggak kedengeran. Itu sih. Ternyata banyak ya sahabat-sahabat podcast nih pengalaman yang mengesankan, yang keren banget dari Kak Gani dan Kak Hilmi yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semua ke depannya. Nah, gimana nih teman-teman setelah kita mendengar cerita dari pengalaman kakak-kakaknya dan sangat berkesan banget ya Kai, dari Bang Yuni dan Bang Gani juga ini. Tentunya dong, berkesan banget. Nah, pasti sobat-sobat podcast yang mendengarkan podcast kita ini jadi ingin lebih tahu lagi nih pengalaman-pengalaman Kak Hilmi dan Kak Gani. Nah, kita ini udah ngumpulin nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat podcast. Nanti aku dan Angga akan bacakan pertanyaan kalian. Wah, ini kalau dilihat pada sangat antusias banget, Kai. Buat pertanyaan pertamanya nih, dari user Sutak BRHRP, isi pertanyaannya itu mau tanya nih buat Bang Hilmi, kan sempat ikut duta kesehatan ya, boleh dong ceritain prosesnya gimana? Ya, jadi duta kesehatan tuh kan aku kemarin dapatnya info dari internet juga, dari IG ya. Sama kebetulan dari kampus kita juga ada tuh yang ikut, dari Kak Janu kemarin. Tadi udah aku jelasin ya, dia winner dari duta kesehatan Jawa Barat gitu. Nah, akhirnya aku baca-baca tuh, aku cari tahu, dan ternyata emang terpercaya kan di bawah lembaga hukum ya, langsung ya udah tersertifikasi lah, lembaga swadaya yang udah terpercaya gitu. Terus aku tindak lanjut tuh terkait dengan persyaratan apa aja, minta bantuan dana juga ke kampus melalui koordinator mahasiswa juga, Bu Dewi, terus koordinator mahasiswa gitu. Terus ya akhirnya berangkatlah, disetujui, terus berangkatlah.
dengan semua persiapan yang emang udah disiapin gitu ya. Dan ternyata bisa kok, maksudnya kalau kita punya keinginan pasti bisa gitu ya, meskipun agak struggle sih, kayak kemarin juga bingung unjuk bakat juga mau apa gitu. Ternyata aku coba gali lagi nih skill aku yang cukup terpendam ya. Dulu ya pernah ikut lomba melukis, dan aku coba lagi buat unjuk bakat itu melukis dengan kali ini dengan pakai cat air, dan ternyata cukup bagus. Ternyata memang bakat gitu di situ ya. Ya udah, untuk sekarang juga tahu juga nih kayak keahlian aku yang emang harus dilanjutin. Oh ternyata ini emang benar-benar keahlian yang harus dilanjutin, yaitu melukis tuh. Sekarang lagi nyari event-event gitu yang sampingan sih buat ngisi waktu juga ya. Terus ya itu jalin aja sih, pokoknya pasti ada ketemu kok solusi. Di tiap masalah pasti ada solusinya gitu. Wah keren banget nih buat Bang Hilmi udah mencapai duta kesehatan nih. Itu prosesnya pasti nggak mudah dong, dan juga panjang Ya, Berikutnya kita akan lanjut lagi bacain pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari user Lunafhaf. Kalau di dunia kerja, misalnya nih kita ketemu pasien yang menyebalkan, apa sih yang harus kita lakukan, Kak? Oke, berarti kembali ke pelayanan ya. Kalau sebisa mungkin ya teman-teman, kita sebagai tenaga kesehatan terutama di pelayanan ya kan, dalam kondisi apapun tetap senyum sama pasien. Jangan lupa senyum, tetap tegur sapa yang baik kata-katanya. Pokoknya kita kan sampling ya. Sampling itu pasien tuh harus ibaratnya itu apa ya? Kita harus bisa ngasih kepercayaan pasien tuh percaya sama kita gitu loh. Kita harus bangun pada situ juga. Waktunya kan singkat ya. Cuma paling sampling 10 menit lah. Dalam itu kita ajak ngobrol, Bu, tenang ya Bu, gitu kan. Terus relax ya, segala macem lah. Kalau kita diem doang, kan bisa, kalau kita misalnya nggak mood nih, atau misalnya kita lagi ada masalah sampling ya kan, takutnya kan pasien juga panik satu ya kan, pasien juga takut ya kan, takutnya kita juga gagal, jadinya nanti berantakan deh. Ya udah, pokoknya kita tetap satu, senyum itu sih dalam kondisi apapun, dimanapun. Kalau kita lagi di lab, kita lagi sampling dengan pasien, pokoknya itu harus senyum, harus ajak ngobrol dengan baik gitu. oh mungkin itu adanya nama STTM di kampus. Oh iya, namanya STTM ya, apa tuh? Masih inget nggak? Masih inget nggak? Masih dong. Apa namanya STTM, coba? Sopan, santun, salam, senyum, tegur, dan satu lagi Tolong, terima kasih. Nah, betul. Betul. Makanya kampus ini keren juga sih, ada nama STTM gitu. Saya juga masih ingat itu yang tadi disebutin. Iya. Oke. Nah, dari tips and triknya Kak Gani ini sangat bermanfaat untuk kita ya, dan nggak sia-sialah kita dididik. STTM itu penting banget. Betul. Dan bagaimanapun pasiennya kan kita tetap harus melayani dengan SOP yang benar. Betul. Makasih Kak Gani. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya itu masih dari user yang bernama Lunafhaf. Kalau boleh di rating dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar peluang kerja di dunia TLM? Dan apa alasannya? Ini saya nih. Iya. Oke. Peluang di TLM sendiri untuk saat ini maybe ratingnya 9 kali peluangnya. Masih banyak kok peluangnya. Di sini tuh apalagi kalian ya, alhamdulillah kan teman-teman tuh lulusan dari sini, dari Jakarta 3. Ya pokoknya teman-teman harus mulai dari sekarang ya, belajar yang benar ya kan, terus jalin relasi yang baik sama alumni, terutama sama dosen-dosen juga, sama teman-teman kalian. Itu nanti bakal bermanfaat ketika kalian lulus nanti gitu loh. Itu aja sih. Tapi untuk peluangnya banyak, tenang aja banyak. Kalau di swasta, negeri juga pasti ada aja, banyak banget. Wah, ternyata peluang di dunia TLM besar juga ya. Kan TLM juga nggak harus di TLM dong, maksudnya nggak harus di lab. Misalnya kalian mau masuk ke mana, misalnya sales gitu kan, bukan sales sih, ibaratnya mau masuk ke alat ya kan, kalian bisa juga. Atau TLM kan ada banyak ya, ada patologi klinis, bisa ke patologi anatomi ya kan, bisa juga kalian nanti ke, ada juga tuh apa namanya, sales marketing untuk alat kesehatan ya kan. Bisa juga kalian ke mana lagi ya, ke apa sekarang tuh namanya,
Bang Fahmi contohnya, tahu Bang Fahmi nggak? Bang Fahmi itu udah angkatan jauh lah, pokoknya udah 2013 mungkin ya. Dia tuh kerjanya di BNSP kalau nggak salah, di bagian badan standar apa namanya, ISO gitulah. Iya. Terus juga Bang Abrori, tahu Bang Abrori? Iya, Bang Abrori dia kan kerjanya di dinas sosial. Coba bayangin, kesehatan, sosial, jauh kan? Iya. Makanya luas, cakupannya luas juga. Itu. Jadi nggak harus di lab sih kan, nggak harus di lab. Mungkin bisa juga kalian jadi kayak Naya kan, kalau kalian pinter. Ada kan kita alumni ya? Iya. Dia sekarang ke Jepang kan, ke Jepang dia jadi translator apalah, lagi belajar gitu. Itu bisa juga kalau kalian punya bakat, mungkin bahasanya bagus ya kan, dia kan translator di bidang kesehatan atau apa ya, nggak tahu, pokoknya itu banyak sih peluangnya. Tenang, pokoknya tenang aja, insya Allah ada, insya Allah dapat gitu. Dengar tuh guys, tidak hanya kerja di lab aja nih, ternyata peluang buat kerja di bidang TLM itu banyak juga. Nah, kita bacakan lagi nih pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari user KIV. Nah, pas baru pertama kali kerja di lab atau mungkin Kak Hilmi magang itu, boleh jujur nggak Kak? Misalnya Kakak pernah salah sampling atau gak sengaja mecahin alat atau salah sampling lah gitu intinya. Nah, terus apa sih harus dilakuin Kak biar menghadapi tersebut? Kalau aku sih kan masih di lingkup magang ya, belum kerja, mungkin belum apa yang dirasakan Kak Gani sih. Kalau kemarin sih kesalahan karena ya kurang disinfektan ya, tangannya ya, lupa gitu ya. Dan ditegur juga sih, ya sempat ditegur juga, dan ya kita harus mau menerima kesalahan kita dan mengakui kesalahan kita gitu. Gagal sampling pernah nggak? Gagal sampling belum sih, karena kemarin sempat diarahin. Karena kan gitu. Kita tahu sendiri bahwa magang tuh baru semester 5, jadi mereka memandangnya kayak perlu arahan lebih lanjut. Berarti emang masih diawasin juga sih. Kalau ya, belum benar-benar dilepas gitu. Ya gitu sih kalau kita ditegur, karena memang kalau kita merasa salah ya udah terima aja kesalahannya, jangan membantah ataupun apa. Kalau masih dalam kadar normal atau sepantasnya manusiawi, ya itu perlu gitu. Kesalahan tuh perlu memang. Karena kita belajar dari kesalahan gitu. Harus belajar dari kesalahan gitu sih. Saya setuju sih sama Yogi sih. Emang salah, emang wajar ya Mi ya. Wajar banget. Kita ditegur sama atasan atau kita dibilangin sama atasan, jangan ambil hati. Itu emang buat ngebangun diri kita sendiri buat lebih baik, ya kan? Pokoknya kalau saya pernah dulu, kayak saya bilang tadi kan, sampling gagal, berkali-kali gagal dulu pernah tuh. Ya, alhamdulillah kan meskipun saya gagal, tapi lingkungan saya suportif. Lingkungan saya mau ngasih saya pembelajaran gitu. Mau ngasih tahu saya lah gitu. Jadi gini loh caranya yang bener gitu loh, yang bisa gitu, yang gampang. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa survive. Alhamdulillah juga sampling juga ya dibilang jago juga nggak jago-jago banget, tapi ya alhamdulillah lah udah lancar seperti itu. Saya juga belum lama kan, saya lulus tuh 2023, berarti setahun lebih, belum ada 2 tahun saya lulus. Masih baru lah hitungannya. Jadi intinya kita ketika tidak sengaja kan, itu kan udah kendali kita ya melakukan sampling. Karena meskipun kita udah ngikutin SOP yang benar, pasti ada aja lah hal di luar kendali kita. Pasti. Kita tetap harus sabar, tetap tenang menghadapi hal tersebut. Harus terima kritik juga. Dan terima kritik. Terima kasih untuk sobat-sobat podcast yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Semoga kita tercerahkan dan seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Wah, nggak kerasa ya Kai. Ternyata obrolan kita hari ini seru banget nih. Dan penuh wawasan juga, rasanya baru mulai deh. Udah mau selesai aja podcast kita. Iya nih Angga nih, dan dari pengalaman itu kita pun jadi dapat insight baru nih, dan pastinya juga sahabat-sahabat podcast mendapatkan pengalaman yang berharga. Meskipun dari podcast ini pasti udah dapat kira-kira gambaran lah, entah nanti kita ketika magang ataupun kita ketika kerja. Dan jujur ya, aku pribadi ngerasa lebih semangat aja nih buat ngejalanin hari-hari di kampus. Ternyata dibalik prosesnya yang berat dan pengalaman yang berharga, ada juga nih yang bisa kita petik dari situ untuk bekal masa depan. Betul. Dan aku paling berkesan itu ada sih dari cerita Kak Gani yang mulai dari pengalaman tadi skripsinya nggak mudah itu, dan skripsi perjuangannya magang, dan juga Kak Hilmi yang benar-benar keren banget, karena bayangin aja masih mahasiswa semester 6 loh, udah jadi finalis duta kesehatan, terus sempat
Kalau aku dengar sih kalau nggak salah imaterki ya Kak. Oh iya, kemarin juga sempat. Jadi benar-benar gak mudah kan menyeimbangkan antara prestasi akademik dan organisasi itu benar-benar gak mudah banget. Betul itu, dan buat kalian juga sobat-sobat podcast, semoga episode kali ini bisa jadi motivasi dan juga referensi dari kalian untuk menempuh perjalanan sebagai calon TLM. Karena yang namanya proses itu pasti ada jatuh dan bangunnya. Nah, tapi yang penting nih seperti kata-kata kakak tadi tuh jangan pernah menyerah, jalanin aja dan tetap semangat. Kalau nanti ketika kita udah sampai di suatu titik yang kita targetkan, proses yang kita jalani, perjuangan kita jalani itu benar-benar worth it banget. Dan gak lupa juga ya buat ucapin terima kasih nih yang banyak nih buat Bang Gani juga sama Bang Yuni yang udah meluangin waktu nih, pasti mungkin banyak kesibukan juga nih di rumahnya juga. Udah mau sharing-sharing bareng kita di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan bisa terus jadi inspirasi buat adik-adik tingkatnya. Dan untuk Kak Gani sendiri dan Kak Hilmi, apakah ada pesan-pesan yang ingin diberikan kepada kita sobat-sobat? Sampai promosi. Ya, boleh. Oke, udah sebelum ditutup ya di akhir pembicaraan ini ya. Iya. Ini Duta Kesehatan lagi open nih, ya kan? Apa namanya? Mau buka challenge lagi nih, kompetisi lagi tingkat nasional dan regional Jakarta. Ya, bagi teman-teman yang minat nih nanti tanya-tanya aja gimana prosesnya, gimana caranya. Kebetulan aku di Duta Kesehatan jadi sekretaris umum, jadi ya agak tahu teknisnya sedikit lah. Ya jadi kalau teman-teman minat nih langsung aja gas tuh, nggak usah pikir lama-lama tuh ya. Yang penting niat dan komitmen gitu aja. Terus bagi teman-teman pesan terakhir sih, kalau punya tujuan dan keinginan harus benar-benar berkomitmen dan berprinsip, punya prinsip gitu Pak. Pasti ada jalan kok di tiap keinginan dan tujuan itu. Jangan pantang menyerah, terus percaya dengan diri sendiri, terus semangat deh pokoknya, semangat untuk jadi mahasiswa di PKJ 3. Buktinya aku bisa berprestasi nih, kalian jangan mau kalah, ya kan? Harusnya nih, film-film berikutnya. Next Hilmi. Kalau dari Kak Gani? Dari saya nggak banyak sih, apa ya, pokoknya apa yang kalian lakukan sekarang, kayak kita sistemnya tabur tuai aja sih. Apa yang kalian lakukan sekarang akan berimpact di masa depan, itu sih. Kalau kalian berbuat baik sekarang, ya kan, kedepannya kalian juga akan mendapatkan hal itu. Iya, itu aja mungkin pesan dari saya. Pokoknya terus berbuat baik aja sih kepada siapapun. Oke, sama semangat, jangan lupa. Jangan lupa kalau misalnya ada tugas, langsung dikerjain. Ya gitu aja sih. Suka nunda ya kayaknya. Karena aku juga kadang gitu sih. Tiba-tiba deadline banget kan, ya kan. Padahal tuh tugasnya udah seminggu nih, kita tentang kerjanya amin 1, amin jam. Kebanyakan sih pada hamil 1 sih kerjanya. Iya gitu kan. Bukannya hamil Terus 12 jam. Bukan hamil 1, bukan 2 jam, tapi tau nggak? Hamin jam pas lagi di kampus ya kan, buka paket lihat bercanda pasti ada aja lah itu ya kan, kayak bersama itu ya. Kayak bersama ya betul. Nah, pesan dari Kak Hilmi sendiri simple sih, jalanin aja, tapi itu hal yang semua orang nggak mungkin bisa jalanin ya, karena kalian udah overthinking sendiri bagaimana ke depannya. Nah, terus dari Kak Gani sendiri benar tuh, salah satunya itu ketika jadi mahasiswa kerjain tugas secepatnya dan tetap semangat, yang dibawa pusing. Dan juga terima kasih nih kepada sobat-sobat podcast yang sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Semoga di next podcast selanjutnya bisa lebih ramai ya. Dan jangan lupa follow juga sosial media kami di Secret Project biar nggak ketinggalan konten-konten podcast seru lainnya. Karena pastinya bakal banyak banget nih topik-topik yang menarik dan narasumber yang keren-keren berikutnya yang bakal kita hadirkan di podcast ini. Sampai ketemu di podcast Secret Project lainnya. Tetap semangat, tetap senyum, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kalian. Bye-bye. Bye-bye, Sobat Podcast. See you next time.